Halo, shalom adik-adik. Tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar online, tapi kalian harus semangat untuk selalu memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa kalian harus berdoa dan meminta keselamatan sama Tuhan setiap hari ya, agar kalian diberi keselamatan sama Tuhan. Jadi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami hingga saat ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Bapa, meskipun kami hanya melalui media online Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tahu isi hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, kita akan pujikan kasih-kasih Yesus. Kalian bisa kan lagu itu? Kita akan berdiri, kita akan pujikan bersama-sama ya.
kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, pagi ini Mbak Putri mau membawakan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 4 ayat 6-13. Nah, nanti adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Mbak Putri mau membawakan sebuah cerita yang berjudul 2 ekor kambing yang sombong. Mari kita lihat dan saksikan bersama-sama ya. Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni berbagai macam binatang. Di antara mereka hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang yang ada di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Aku binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si janggut. Di sisi lain, si tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan 2 sisi hutan tersebut. Keesokan harinya, di sisi barat, si janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi hutan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana pasti akan kagum apabila melihat diriku. Dengan keindahan janggutku, mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si tanduk juga berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon yang tumbang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberang sungai. Penghuni hutan di sana pasti dengan keelokan tandukku akan memujinya. Mereka harus mengetahui bahwa tandukku adalah tanduk yang sangat elok. Aku harus menyeberang ke sana. Di saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat secara bersamaan dilewati. Di tengah jembatan mereka saling bertemu. Si janggut dengan marahnya berkata, "Hai kamu, harus minggir. Aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini,
karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarlah aku yang melintasi jembatan, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi karena kesombongan dan keegoisan mereka. Akhirnya si janggut dan si tanduk pun jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus yang begitu derasnya. Wah, ceritanya seru banget ya. Nah, adik-adik, mari lihat jika seandainya tadi ada salah satu dari mereka yang mengalah, sehingga mereka berdua sampai pada tujuan dengan selamat. Tetapi karena keduanya keras kepala, tinggi hati, tidak mau mengalah, dan apa yang terjadi? Mereka berdua jatuh ke dalam sungai dan tidak ada satupun yang sampai pada tujuan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk saling mengasihi. Seringkali kita merasa lebih hebat dari orang lain, keras kepala, dan tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita selalu rendah hati, untuk kita selalu berpegang teguh di dalam iman kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kita dituntut oleh Tuhan Yesus agar tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tetapi kita mau belajar untuk selalu rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih Yesus karena Engkau telah kumpulkan kami Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu Bapa, berkati firman Tuhan Bapa yang termeterai dalam hidup kami Yesus. Ajar anak-anak sekolah minggu untuk selalu rendah hati, ajar anak-anak sekolah minggu untuk memiliki iman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.